Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Delonde Fedri, NIM 232545110013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Human Resource Development atau pengembangan sumber daya manusia. Definisi Human Resource Development atau HRD. Secara umum, pengembangan sumber daya manusia atau HRD adalah proses yang terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap individu agar mampu bekerja lebih efektif serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut ahli Leonard Nadler, 1984, Human Resource Development adalah serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan individu. Jadi, intinya, Human Resource Development adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Tujuan Human Resource Development. Pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan. Kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja kerja. Yang ketiga, mengembangkan potensi individu secara optimal. Keempat, mempersiapkan karyawan untuk menghadapi perubahan dan tantangan kerja. Kelima, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jenis Human Resource Development. 1. Training atau pelatihan. Merupakan proses pembelajaran jangka pendek yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya. Pelatihan berfokus pada peningkatan kompetensi agar karyawan mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif. Berikut sumber artikel yang saya jadikan untuk studi kasus. Isi dari studi kasusnya yaitu PT DITS ENC Indonesia melaksanakan program pelatihan melalui metode on-the-job training, pelatihan oleh infrastruktur eksternal, dan pelatihan khusus sesuai kebutuhan kompetensi. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, wawasan kerja, dan keterampilan pendukung karyawan sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Analisis dari studi kasus ini yaitu pelatihan yang dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas SDM. Karyawan menjadi lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan, lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pencapaian target perusahaan. 2. Education atau pendidikan merupakan proses pengembangan SDM yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, wawasan, pola pikir, dan kemampuan konseptual dalam jangka panjang. Bertujuan meningkatkan kemampuan untuk pekerjaan saat ini, mempersiapkan individu menghadapi tanggung jawab dan tantangan yang lebih besar di masa depan. Berikut sumber artikel yang saya jadikan untuk studi kasus. Isi dari studi kasusnya yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melakukan pengembangan SDM melalui peningkatan kualifikasi pendidikan lanjutan, serta berbagai program pelatihan bagi tenaga akademik dan tenaga kependidikan. Program ini bertujuan meningkatkan profesionalisme pegawai agar mampu menghadapi tuntutan dunia pendidikan yang semakin berkembang. Analisis dari studi kasusnya yaitu kasus di UPI menunjukkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan SDM. Melalui peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensi akademik, kualitas tenaga kerja menjadi lebih profesional, memiliki wawasan yang lebih luas, serta mampu memberikan kinerja yang lebih baik bagi organisasi. 3. Upgrading merupakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kemampuan
keterampilan, dan pengetahuan yang telah dimiliki karyawan agar sesuai dengan perkembangan teknologi, metode kerja, dan tuntutan organisasi. Berikut sumber artikel yang saya jadikan untuk studi kasusnya. Isi dari studi kasusnya yaitu Hotel Nelandra Bandung melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kualitas pegawainya agar mampu bersaing dalam industri perhotelan. Program upgrading dilakukan melalui perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan sesuai kebutuhan pekerjaan, serta evaluasi hasil pelatihan guna memastikan kompetensi pegawai mengalami peningkatan. Analisis dari studi kasusnya yaitu kasus Hotel Nelandra Bandung menunjukkan bahwa upgrading yang dilakukan secara terencana mampu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai. Dengan kompetensi yang lebih baik, pegawai dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada pelanggan, sehingga mendukung peningkatan kinerja individu maupun daya saing perusahaan di bidang perhotelan. 4. Coaching atau pembinaan merupakan proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh atasan, mentor, atau coach kepada karyawan untuk membantu mereka mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah pekerjaan, serta mencapai target kinerja secara optimal. Berikut sumber artikel yang digunakan untuk studi kasus. Isi dari studi kasusnya yaitu penelitian ini mengkaji seorang karyawan HRD di sebuah perusahaan kuliner di Semarang yang mengalami stres kerja akibat penambahan tugas di luar tanggung jawab utamanya. Perusahaan kemudian menerapkan coaching selama 4 sesi untuk membantu karyawan mengenali sumber stres, menyusun prioritas pekerjaan, dan menemukan strategi yang tepat dalam menghadapi tekanan kerja. Analisis dari studi kasusnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa coaching membantu karyawan mengelola stres kerja dengan lebih baik. Kasus ini membuktikan bahwa coaching tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan keterampilan kerja, tetapi juga efektif dalam membantu karyawan menghadapi tantangan psikologis. 5. Monitoring dan evaluasi merupakan proses pemantauan serta penilaian terhadap pelaksanaan suatu program pengembangan SDM untuk mengetahui tingkat keberhasilan, mengidentifikasi kendala, dan menjadi dasar perbaikan program di masa mendatang. Berikut sumber artikel yang digunakan untuk studi kasus. Isi dari studi kasusnya yaitu PT Bank Bukopin melakukan evaluasi terhadap program pelatihan yang telah diberikan kepada karyawannya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan kemampuan, sikap kerja, kerjasama, loyalitas, dan pengetahuan karyawan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Analisis dari studi kasusnya yaitu kasus PT Bank Bukopin menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memastikan program pelatihan benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Dengan melakukan evaluasi setelah pelatihan, perusahaan dapat mengukur perubahan kompetensi dan kinerja karyawan secara nyata. Benefit atau manfaat bagi karyawan. Pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Kedua, meningkatkan peluang pengembangan karir. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Keempat, membantu beradaptasi dengan perubahan dan teknologi baru. Bagi organisasi, pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ketiga, mengurangi kesalahan kerja dan meningkatkan efisiensi. Keempat, meningkatkan daya saing organisasi. Kelima, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Fungsi Human Resource Development. Pertama, pengembangan kompetensi. Artinya, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan.
Kedua, pendidikan dan pelatihan, artinya menyediakan program untuk meningkatkan kualitas SDM. Ketiga, pengembangan karir, artinya mempersiapkan karyawan untuk jenjang jabatan yang lebih tinggi. Keempat, evaluasi kinerja, artinya menilai dan memperbaiki kinerja serta kemampuan karyawan. Kelima, adaptasi organisasi, artinya membantu karyawan menyesuaikan diri dengan perubahan kerja dan teknologi. Daftar pustaka. Terdapat 5 referensi atau daftar pustaka yang digunakan untuk penulisan materi PPT ini. Berikut kelima daftar pustaka tersebut. Sekian materi dari saya tentang Human Research Development atau pengembangan sumber daya manusia. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.